Jadi publikasi ilmiah yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru itu sebenarnya ada 10 macam, ya, ada 10 macam. Jadi 10 macam ini salah satunya, nih, ada yang namanya presentasi di forum ilmiah. Yang kedua, hasil penelitian. Yang ketiga, tinjauan ilmiah. Ada tulisan ilmiah populer, artikel ilmiah, buku pelajaran, modul atau diktat, buku bidang pendidikan yang saya katakan tadi, kemudian karya terjemahan dan buku pedoman guru. Oke, kita akan lihat angka kreditnya masing-masing. Jadi kalau tadi sebagai narasumber pada suatu seminar atau lokakarya, itu angka kreditnya adalah 0,2. Kemudian contohnya nih, saya sebagai narasumber di pelatihan ini, itu saya punya angka kredit 0,2. Kemudian laporan hasil penelitian atau PTK atau PTS atau penelitian lain di bidang pendidikan, jika diseminarkan, itu dapat angka kredit 4. Buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional dan ada pengakuan dari BNSP, ini biasanya buku pelajaran, itu angka kreditnya 4. Kemudian, laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi, itu 3. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, itu 2. Laporan hasil penelitian dimuat di jurnal tingkat kabupaten, itu 1. Jadi kalau laporan penelitian dimuat di jurnal nasional, dimuat provinsi, dimuat di kabupaten, itu diambil hanya kalau sama ya, kalau sama satu penelitian tapi dimuat di 3 jurnal, itu yang diakui hanya 1 nilai yang tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah misalnya nih penelitian ini sudah dijurnalkan di jurnal nasional, ya udah 1 aja, nggak usah yang tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten, rugi karena yang bawahnya tidak diakui, yang 1 aja yang diakui. Kemudian ada tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal, yaitu itu angka kreditnya 2. Kemudian artikel populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional, itu angka kreditnya 2. Kemudian artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dimuat di media massa tingkat provinsi, itu 1,5. Jadi artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di jurnal tingkat nasional terakreditasi, itu poinnya 2. Kalau artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal, pembelajaran pendidikan dimuat di jurnal tingkat provinsi, itu 1,5. Jadi ini ada artikel lagi yang dimuat di kabupaten, itu angkanya 1. Jadi sama dengan laporan penelitian tadi. Jadi kalau artikel sudah diterbitkan di jurnal nasional, ya udah 1 aja. Tapi kalau nggak usah di provinsi atau kabupaten, sayang, salah satu pilih, atau nanti dengan apa yang berbeda, artikel yang berbeda. Nah nih, buku pelajaran, ini buku pelajaran yang diakui oleh BNSP, ini adalah 6. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit ber-ISBN, itu 3. Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, itu 1. Angka kreditnya. Ada modul atau diktat yang digunakan untuk tingkat provinsi nilainya 1,5, diktat yang dibuat oleh tingkat kabupaten nilainya 1, untuk tingkat madrasah 0,5. Kemudian buku dalam bidang pendidikan dicetak ber-ISBN, itu 3. Buku bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN, itu 1,5. Kemudian karya hasil terjemahan, itu 1, dan buku pedoman guru, itu 1,5. Jadi dari yang 10 tadi, kalau kita kembangkan macam-macamnya, inilah jadi 22 poin tadi.